Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala syukur lebih utama kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kalinya tentu salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentunya khususnya kami sapa Cinta.channel tentunya yang masih bernuansa seputar dunia pendidikan. Dan alhamdulillah rabbil alamin, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini Jumat yang berbahagia tentunya kami kembali menyajikan satu tema khususnya masih seputar tentang dunia pendidikan, yaitu yang mana pada kesempatan kali ini saya bincang-bincang dengan salah seorang narasumber yang sangat kompetensi juga dalam bidangnya, yang tentunya nanti akan menjelaskan, memaparkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat di rumah dimanapun berada, yaitu berkaitan tentang pendidikan di jenjang TK, masih di sekolah Islam Nabilah. Jadi kami jelaskan kepada para pemirsa sekalian bahwa sekolah Islam Nabilah itu memiliki sekitar 4 jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk kali ini yang akan kami paparkan kepada kaum muslimin adalah yaitu di jenjang TK-nya. Dan alhamdulillah dalam bincang-bincang kali ini saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya tentunya ibunda yang sangat kami hormati, yang tentunya sangat penyabar sekali karena memang berkecimpung di dunia TK, yang mana berkecimpung di dunia anak-anak, yaitu kita sapa ibunda dari Ibu Nurlina ya, Linawati. Bu Linawati SPD AUD ya Bu ya. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Sehat. Itu yang paling utama dulu, bahwa kesehatan memang salah satu nikmat yang harus kita syukuri senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Dan saya juga sangat bersyukur Bu, berkat nikmat ini saya big heights. Big size ya. Sama kayaknya kebanyakan di rumah ya. Itu adalah salah satu saran kita untuk bersyukur Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, masih bincang-bincang kita soal PPDB ya Bu ya, penerimaan peserta didik baru ya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Memang nuansanya begitu, karena insya Allah tidak lama kemudian kita akan memasuki tahun ajaran baru. Nah alhamdulillah rabbil alamin, atas izin Allah nih kami sapa kepada Ibu, bagaimana tentang kondisi TK Bu, mulai dari awal penerimaannya kapan kira-kira Bu ya? Baik, insya Allah kita sudah mulai pembukaan kok. Bangkan dari India, jauh-jauh dari India, subhanallah. Iya, nama saya Bangkan. Boleh disampaikan Bu. Baik, jadi gini Bangkan, kita untuk yang TK Nabila kita sudah mulai pembukaan pendaftaran itu dari tanggal 11 dan insya Allah, Januari Bu ya? Iya Januari. Dan insya Allah akan kami tutup tanggal 31 Januari. Namun apabila sebelum 31 sudah full, ya kami tutup seperti itu. Ada pemberitahuan. Kalau sebelum tanggal 31 Januari ditutup, apabila sudah full Bu ya? Ya sudah nah full. Misalkan tanggal 31 kita minta memang berdoa kepada Allah supaya full ya. Sampai tanggal 31 Januari belum full, apakah diperpanjang Bu untuk penerimaan siswa? Insya Allah kalau untuk TK sendiri kita masih bisa ya menerima di tengah jalan istilahnya gitu ya. Ya karena kan di TK itu pada dasarnya kan untuk karakter buildingnya dulu. Benar-benar Bu ya. Jadi insya Allah kapan saja bisa. Bisa Bu ya, alhamdulillah. Jadi untuk Bapak Ibu kaum muslimin tentunya tidak ragu Bu ya, jangan juga tergesa-gesa. Tapi kalau misalkan ibarat peribahasa Bu ya, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, betul. Lebih bagus. Betul. Kemudian Ibu, tadi tanggalnya penerimaannya sudah di tanggal 11 dibuka, tanggal 31 ditutup. Kemudian selanjutnya itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu kaum muslimin di rumah tentu kondisi TK Bu, tentang programnya kira-kira. Karena biasanya wali murid ini Bu suka tanya program. Apa yang diwacanakan ke depan gitu tentang pendidikannya. Itu memang sudah ini ya, udah lumrah tiap tahun itu selalu ada wali murid yang menanyakan persis dengan yang ditanyakan sama Bangkan itu. Ya, jadi program kami adalah
Yang pertama tentu karena kita menggunakan kurikulum pemerintah Kurtilas, juga digabungkan dengan kurikulum berbasis sekolah, karena ini saya dengar Nabilah ini dibangun dulu oleh orang-orang soleh ini, bapak-bapak kita ya. Iya, berkumpul di masjid dan ingin mendirikan sekolah, memfasilitasi khususnya bagi yang muslim. Betul. Selain pada waktu itu sekolah juga agak jarang ya, berjauhan seperti itu. Jadi alhamdulillah niatan dari sana, di program pun kita masukkan. Jadi memang dari mulai playgroup itu kita sudah ada praktek sholat duha, walaupun per jenjang tentu kita targetnya berbeda. Betul. Untuk sholat duha di playgroup kita baru misalnya mengajarkan untuk doa iftitah dulu, takbir dulu seperti apa, gerakan-gerakan dulu gitu. Nah kalau untuk doanya paling sedikit, yang di depan aja yang mudah dihafal, kayak lagi ruku atau sujud kan mudah. Nah, untuk di TK, insya Allah biasanya mereka itu sudah hafal, nanti saat naik ke TKB itu mereka sudah hafal tuh bacaan sholat, karena memang kami praktek setiap hari. Target di semester pertama itu, karena anak kan ada yang nggak langsung dari playgroup nih, ada yang langsung daftar di TKA, sehingga mereka kadang-kadang kalau langsung 2 rakaat, nanti takutnya besok nggak mau lagi. Sedangkan itu aja kan belajar sholat aja sambil goyang-goyang, oke lah gitu ya. Yang penting kan karakter buildingnya sudah ini mulai gitu kan. Nah, jadi nanti biasanya kami praktek 1 rakaat dulu. Di akhir semester 1 sudah 2 rakaat biasanya. Sehingga ketika di TKB, nah bagi anak yang baru mungkin ya sudah langsung praktek 2 rakaat, tapi ya mungkin dengan surat-surat yang lebih pendek seperti itu, yang sudah biasa dengar sama mereka di rumah gitu. Selain itu juga kami ada program unggulan, yaitu lulus dari TKB, insya Allah ya, dan kebetulan tahun kemarin sudah ada. Jadi lulus dari TKB itu anak dapat menghafal juz 30 gitu. Jadi dari Anas sampai Anaba seperti itu ya. Dan tahun kemarin sih sudah ada 1. Kemudian itu tentu kan ada tuh kadang-kadang orang tua, apa mungkin Bun dengan jam sekian seperti itu. Nah tentu hal ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Yang pertama harus linear. Dari playgroup kan sudah ada tuh hafalan doanya sampai sini. TKA yang kemarin Al-Balad sudah tuh. Nah TKB tuh mudah-mudahan sampai Anaba, sehingga ketika si anak linier, insya Allah kan sudah familiar, karena memang sistemnya kita murojaah. Setiap pagi itu anak dihidupkan USB video murotal. Kalau anak kan suka dengan visual ya, jadi kita kasih visual, misalnya entah mobil, entah apa gitu, sambil murotalnya dihidupkan gitu. Jadi itu alhamdulillah metodenya begitu Bu ya? Iya betul. Karena pun bisa baca Bu ya? Karena mereka kan mendengar. Benar. Mereka kalau misalnya anak TK langsung bisa baca, nggak usah ke TK, nggak usah ke SD, langsung aja ke fakultas ya nggak? Udah pinter sendiri kan? Seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan teknik seperti itu justru mereka ini lebih enjoy Bu ya? Betul. Dan kita bisa ini kok setiap tahun itu kita coba cross check antara anak yang didukung di rumah dengan anak yang hanya mengandalkan di sekolah, hasilnya berbeda Bu ya. Jadi di rumah tuh kami menggalakkan, kami biasanya juga saat pertemuan wali murid gitu, kami menyarankan sama mereka bahwa kami menggunakan makom hijaz ya, atau metode umi. Ya. Jadi dua nada saja sehingga si anak tuh mudah gitu. Ngikutin Bu ya, betul. Nah, jadi kami nanti share juga, nanti Mama silahkan download ini untuk bantuan di rumah saat Ananda sedang apapun, mau jungkir balik nggak apa-apa, dihidupin aja. Betul, teacher. Ternyata peningkatannya signifikan Bu ya. Betul. Nah, seperti itu. Baik.
Bu. Kemudian dari metode itu tadi saya pikir-pikir begini Bu, memang ya. Tentu mengajar di dunia TK nih Bu ya, pasti banyak tantangannya Bu ya. Iya, pasti. Karena sangat apa namanya Bu ya, sangat harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Ya, kesabaran yang sangat tinggi dan juga ketulusan serta amanah yang sangat ikhlas. Teknik. Teknik yang tepatnya. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada tentunya. Kemudian selanjutnya Ibu, tadi program sudah saya tanyakan Bu ya. Itu tadi programnya diantara lainnya adalah tahfiz. Ya, tahfiz. Ya, penekanan terhadap tahfiz, targetnya 1 juz Bu ya. Juz 30. Juz 30 ya, khususnya 1 juz tapi juz 30 ya Bu ya. Kemudian selanjutnya begini Bu, kalau di TK ini ya, di TK ini kan tentu dalam masa pandemi seperti sekarang juga ya Bu ya. Bagaimana cara metode mengajar di dunia TK? Karena kan mereka tidak datang ke sekolah nih Bu. Iya, betul. Nah, ini juga kan kita berita yang bukan menggembirakan ya, menggembirakan Benar gitu ya. Tantangan juga sama kita. Prihatin gitu. Karena kami ini khususnya TK mengajar dengan mereka itu kita tidak bisa seperti robot mentransfer ilmu. Iya. Kita butuh sentuhan. Betul. Gitu. Bahkan kita bukan tidak ini teacher, saya kan juga berawal dari guru gitu. Ketika kami sudah biasa itu katanya, Bun, itu si kakak nggak mau turun. Di mana? Masih ngantuk gitu. Ada di mobil kayaknya masih ngantuk, Bun. Beres gitu. Jadi kita jemput ke mobil. Kadang-kadang enggak sih, Bun, enggak ngantuk tapi enggak mau turun. Emang kenapa? Tadi di rumah ada apa? Apakah ada menjanjikan sesuatu tapi tidak diikutin atau bagaimana? Iya sih, tadi mau nonton atau apa kayak gitu. Jadi kita guru itu harus banyak komunikasi dengan orang tua dan orang tua harus terbuka. Betul. Istilahnya kekurangan anak nggak usah ditutup-tutup karena mereka putra putri mereka di rumah. Kalau di sekolah kan putra putri kami gitu. Jadi kami wajib tahu gitu. Nah, ketika keterbukaan antara guru dengan orang tua itu sudah terjalin, mudah bagi kami untuk kalau begitu begini caranya. Nah, seperti itu. Karena kita harus temukan kasusnya dulu Bu ya. Betul. Kan, temukan kasus baru kita bisa cari solusinya. Kemudian Ibu dari usia di TK ini Bu kan, usia berapa sampai usia berapa sih Bu? Iya, kami TK, pernah untuk yang playgroup kan kami pernah membuka yang 2 tahun sampai 4 tahun. 2 sampai 4. 2 itu ya, 2 itu kebetulan pas lagi banyak yang minat gitu kan. Namun karena corona ini kami akhirnya yang 2 tahun kayaknya terlalu berabe nih gitu. Iya, betul, ya. Jadi kami yang 3 tahun saja. Nah, jadi kalau kenapa si TK itu disebut PAUD kita ya? Karena ada playgroupnya. Playgroup itu non formal. Kalau TK, TKA, TKB itu sudah formal. Gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi belum dijawab loh, yang daring pembelajarannya bagaimana? Iya, makanya itu saya. Jadi kalau yang pembelajaran daring tadi, kami mengikuti apa kata pemerintah, gitu kan? Orang tua itu meminta kami, Bun, kan nggak bisa anak-anak daring. Kadang-kadang ini hidup, kadang laptop atau handphone mama papanya, anaknya udah putar kemana-mana. Bunda itu ngomong sendiri, di hello juga, apalagi kalau Zoom. Jadi kami nih dalam masa daring ini sudah coba Google Meet, kemudian sudah coba Zoom, kemudian akhirnya kita biar fokus ke anak yang lebih sedikit, jadi hasilnya lebih terasa, dan ketika si anak begini begitu langsung bisa tertangani, akhirnya kita menggunakan WA group. Nah, itu pun kami masih memberikan pelayanan kepada mereka yang Bunda, anak di rumah tidak ada handphone, ada neneknya tapi tidak tahu cara ininya gitu. Sedangkan kami dua-duanya kerja gitu. Akhirnya si bundanya, walasnya menyediakan waktu ketika mamanya ada di rumah, seperti itu. Jadi datang ke rumah Bu ya? Sore misalnya gitu kan, mereka misalnya datangnya udah sore, berarti dijadwalkan untuk daringnya pada misalnya jam sekian misalnya gitu. Kami pernah seperti itu. Namun belakangan ini mereka lebih meminta, Bun, anak-anak kangen sama sekolah gitu. Apakah ada gitu
keringanan untuk apa ke sekolah gitu kan, Ya, datang ke sekolah, diperkenankan ya. seperti itu. Wah, di sini saya tidak bisa memutuskan sendiri. Benar. Saya selalu langsung sama ibu direktur kan. Nih gimana ini nih gitu. Jadi beliau bilang kita harus ikut aturan teacher. Kalau dari dinas pendidikan belum memperbolehkan atau Berarti belum apa boleh, untuk ya? belum gitu. Jadi kita harus bisa meyakinkan kepada orang tua. Akhirnya ya kita mengalah. Karena ketika ini kan kasihan juga anak-anak. Betul, ya. Tanpa pertemuan langsung itu susah membangun chemistry. Betul. Sehingga kami saya mengizinkan guru untuk home visit gitu dengan banyak catatan. Mereka harus menggunakan masker, mereka harus menggunakan face shield, kemudian mereka membawa surat pengantar dari sekolah, kemudian sebelumnya harus ditelepon orang tuanya bahwa berkenan seperti itu ya kan. Dan ya ketika ada kasusnya kemarin kan sempat tuh udah redup ditemukan lagi kayak gitu, kami takut, kita harus melindungi guru-guru kita juga ya kan gitu. Akhirnya Bun, tolong kita informasikan kepada orang tua untuk sementara kita tarik dulu, kita karantina mandiri semua gitu kan demi keamanan gitu. Betul. Nah ketika sudah ini lagi kembali lagi. Dikembalikan Nah, lagi seperti ini sebelumnya. sudah senang ini, kami sudah mempersiapkan untuk PTN nih, teacher. Segala persyaratan sudah kita apakan ya gitu. Termogan ada. Kemudian standing termo ada, ya gitu. Cuci tangan cuci juga, tangan, wastafel semuanya komplit lah gitu kan. Bahkan di kelas kita sudah setting teacher. Kalau anak itu kalau di SD SMP mungkin mudah diatur ya. Kalau di TK itu harus dibuat tuh untuk tempat duduknya. Jadi berjarak mereka seperti itu. Jadi anaknya nanti duduknya di situ dan di situ ada karpetnya gitu kan. Nah ini untuk tas untuk apa? Jadi si anak tidak boleh menyentuh selain barang miliknya seperti itu. Jadi kita sudah super ketat, kita sudah sosialisasikan tentang SOP itu sendiri melalui Zoom beberapa kali ya gitu. Dan alhamdulillah sih mereka itu orang tua sudah pada paham gitu ya. Dan ini nih dengar kabar yang terbaru lagi, surat edaran dari wali kota pending sehingga kami sudah minta izin ya, sudah minta izin mungkin untuk anak-anak yang dalam tanda petik butuh kontak langsung, komunikasi langsung sama guru, yang kami izin dengan catatan tadi yang banyak. Iya, betul sekali Bu. Apapun intinya dalam proses pendidikan itu memang dalam kondisi pandemi kita tetap saling menjaga Bu ya. Artinya metode proses pembelajaran tetap berjalan, tapi juga keamanan, safety kita juga tetap harus kita jaga. Betul. Nah kemudian Ibu, persyaratan untuk masuk TK Bu, apa kira-kira Bu? Persyaratan untuk masuk TK itu syarat yang jelas itu, dan biasanya ini sangat mempengaruhi Dapodik ya. Iya betul. Jadi per 30 Juni Ananda harus untuk playgroup nih harus sudah berusia 3 minimal 3 tahun, 3 boleh, tapi tidak boleh kurang di bawah gitu ya. Kemudian nanti di TKA 30 Juni harus sudah 4 tahun gitu. Dan untuk yang di TKB 30 Juni harus sudah 5 tahun. Ya. Selain itu juga ada surat pernyataan dari orang tua untuk mengikuti aturan kita bersama dari sekolah seperti itu. Bagaimana penjemputan, bagaimana pembayaran, bagaimana seragam dan sebagainya gitu ya. Jelasin ya Bu ya. Ya seperti itu. Kemudian Bu, persyaratannya tadi Ibu sudah jelaskan mengenai pembiayaan Ibu. Di TK itu bagaimana? Apakah misalkan beberapa hari yang lalu kan kita sudah ada juga bincang-bincang tentang biaya pendidikan, khususnya kalau di SD SMP itu ada beberapa hal yang diberikan keringanan di masa pandemi. Apakah TK juga berlakukan seperti itu Bu kira-kira? Sama Bu ya. Kita linear ya, satu yayasan, jadi kebijakan sama Bu ya. Dan untuk tahun ini itu yang TK sudah selain ada, kalau di ini kan kita diskon untuk kegiatan itu 50%.
Kemudian untuk SPP 10%. 10%. Ya, diskonnya. Kemudian ada lagi diskon untuk Sapras. Biaya tetap ya, Sapras atau uang gedung lah. Iya, iya, Bu ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA itu kan 50%. 50, betul. Nah, kalau yang TK tidak sampai 50%, kan karena yang paling besar soalnya cuma 2.800.000. Paling besar, Bu ya. Ya, jadi kami ratakan untuk tahun ajaran baru ini kita samakan 1.500.000 untuk uang Saprasnya. Ya, sama. Bu ya. Sehingga untuk tahun ini yang playgroup dari yang 6 sekian hanya 48 sekian. Ya, untuk yang TKA yang 68 atau berapa tahun kemarin, yang tahun ini hanya jatuhnya 53. Dikurangi semua, Bu, Ya, ya. kemudian yang untuk yang TKB yang biasanya 7.125.000 itu sekarang sekitar 58. 58, Bu ya. Semoga kita bulatkan penuh gitu. Ya. Semoga dengan cara seperti itu kita juga istilahnya saling membantu ya, Bu, Ya. dengan wali murid. Ya mungkin tentunya saat sekarang ini juga ya sebahagian kita mendoakan semuanya juga tidak terkendala dengan atau tidak terdampak dengan adanya pandemi ini, tapi setidaknya usaha kita dari pihak yayasan, alhamdulillah dari pihak yayasan telah memberikan keringanan dalam hal itu tentunya. Kemudian Bu, selanjutnya ini mau tanya soal ke pribadi. Oh, boleh, yang mana satu? Karena gini, tadi kita sudah bicara tentang yang kulit-kulitnya nih, Bu. Kulit-kulitnya tentang pendaftaran, tanggal apa, tanggal penerimaan, kemudian tentang persyaratan. Sekarang kita tanya-tanya ke Ibunya, kira-kira bosan nggak jadi guru TK? Waduh. Kalau ini ya, saya sebetulnya nih teacher sekarang kan udah 15 mau 16 tahun nih 16 tahun, Bu, ya, di TK ya, dari tahun 2005. Masya Allah. Nah, sebetulnya saya itu di awal itu sudah background, sudah pernah praktek loh ngajar SMP. Saya ngajar kelas 1, 2, 3 SMP saya sebelumnya gitu kan. Nah, habis itu kenapa katanya ibu enggak ini aja kuliah, ibu punya potensi katanya gitu. Saya bilang, dengan uang yang harus disediakan dalam kondisi kita waktu itu gimana ya, jadi saya bilang sudahlah ikut PGTK dulu yang 6 bulan. Nah, ketika PGTK alhamdulillah kita enjoy, kemudian langsung dapat rezeki di tempat praktek saya sebetulnya. Itu sebelum di Nabila saya sudah langsung ditarik jadi guru gitu, karena wali murid banyak suka gitu cara penanganan saya terhadap anak. Nah, ternyata anak saya kan masih bayi tuh, nggak ada yang jaga. Akhirnya saya resign di sana. Ya. Dan alhamdulillah ketika sudah dapat yang jaga, saya dapat rezeki di Nabila sampai sekarang. Alhamdulillah, 16 tahun, Bu. Betul. Jadi waktu itu saya belum kuliah tuh. Nah, ketika kuliah, saya bilang, kan rencananya bukan guru TK. Saya coba deh, kalau nggak di SMP nggak apa-apa di SD gitu kan. Karena kita nggak tahu kan ngajarin TK kayak mana gitu kan. Kalau SD tau lah baca hitung kayak gitu lah kan. Nah, jadi akhirnya saya S1-nya kan ke UT tuh, karena kita bisanya di UT gitu, yang ini dengan waktu kita. Jadi kata beliau, ibu sudah ada pengalaman di TK, nggak bisa ke SD, jadi harus di TK. Terus jadi gitu, iya, sudah nggak apa-apa, saya pun sudah jatuh cinta, saya bilang. Jadi sekarang jalannya dengan cinta, Bu ya. Betul, demi Allah teacher. Anak saya saja sampai kadang-kadang cemburu ya. Bunda ini udah di rumah juga, makanya masih aja nelpon sama anak-anak gitu. Karena mereka suka nelpon. Karena kan saya kadang-kadang khusus untuk kelas B, saya seringnya pegang kelas B tuh waktu dulu. Jadi untuk mengajarkan anak membaca, menulis dan menimbulkan keberanian itu praktek langsung kan. Jadi mereka saya ajarkan tuh di sekolah, saya bawa handphone tinut. Saya ajarkan mereka itu menulis. Seneng nggak kalau bisa berbicara sama bunda, tapi pakai WA gitu, tapi pakai SMS. Sini, kalau misalnya ada anak belum dijemput mau nggak bilang sama mamanya dijemput, tapi harus pakai SMS. Saya bilang gitu. Ini pakai handphone bunda gitu.
terus gimana nulisnya? Nah mereka akhirnya ada minat untuk belajar membaca dan menulis itu dari sana gitu. Kemudian begitu juga dengan telepon, sehingga ketika saya udah di rumah ditelepon, resiko saya lah karena saya yang ngajarin kepada mereka. Ini protes yang di rumah. Jadi gitulah kita saking jatuh cintanya sama mereka. Betul. Ya. Jadi intinya tidak ada rasa jenuh buat bosanmu ya. Karena walaupun karena gini Bu, ngadapin saya kebayang gitu ya. Saya kebayang usia di atas 3 tahun sampai ke 4 tahun tadi kalau salah ya, sampai ke 5 tahun juga. Itu usia yang dimana memang mereka cepat nangkap tapi susah dikendalikan. Ya, dan bisa cepat lupa juga loh, teacher. Cepat lupa ya? Iya, karena mereka harus dibiasakan. Makanya ketika saya bilang tadi, yang murojaah, nggak apa-apa anakmu jungkir balik, dengerin aja. Dengar bolak-balik, denger karena yang pembiasaan itu yang akan benar. Bu, cerita-cerita usia TK sudah diajarkan sih Bu baca tulis tuh? Sebetulnya nih, ini sudah topik udah umum ini. Iya, betul. Jadi kami itu kan tidak diperkenankan dari dinas tidak diperkenankan untuk mengajarkan calistung. Iya betul. Apabila caranya salah, ngasih buku, ngasih pena harus nulis sama kayak di SD, salah. Jadi kami tetap memberikan khususnya buat TKB kan karena mau ke SD ya kan. Jadi kita ada prepare calistung ya calistung namanya. Cuman tekniknya dengan bermain kartu, kemudian melengkapi huruf yang hilang kayak gitu. Semuanya pakai kartu awalnya. Kartu ini bentuknya seperti apa, Mbak? Maksudnya kartu di kartu itu ditulis ada flashcard, di situ ada gambar, ada tulisan. Kemudian sometimes kita menggunakan ini gambar apa, kemudian anak harus menyebutkan itu gambar apa, kemudian sebutkan hurufnya apa, kan berarti menawar, ya. Betul. Jadi apa ya kemarin gitu, latihan mengingat. Kemudian sesekali kita juga tulisannya yang ditengokin, gambarnya menghadap ke kita, misalnya kayak gitu. Nah, atau matchingin nih, misalnya kita buat gambarnya lain, tulisannya di sana di keranjang yang berbeda. Coba Bunda minta, misalnya kan kalau di TK tuh sistemnya tema dari mulai yang terdekat dengan anak, keluarga, baru ke buah dan sebagainya gitu kan. Nah, misalnya kita temanya keluarga. Nah, carikan gambar ayah. Kan nanti anak itu bisa membedakan mana ayah, mana kakek. Dari jenggotnya, dari warnanya putih kayak gitu, mereka belajar seperti itu, identifikasi. Ya. Kemudian mana tulisannya, kasih sama Bunda. Biasanya kami reward, kita reward itu sebelum ada COVID ini, kita sudah biasa ngelus ini, dipegang leher gitu, pokoknya tos dengan berbagai cara dan gaya kepada mereka. Yang penting mereka senang. Kadang teacher kita bawa kue sedikit gitu kan. Nah, kita selain memberikan reward kepada mereka, kita punya misi yang lain, mengajarkan anak untuk berbagi. Sayang Bunda punya ini sedikit tapi anak Bunda banyak. Boleh nggak kalau Bunda potong-potong? Bunda pakai pisau loh, pisaunya bersih, boleh ya anak ya? Gitu. Nanti disyukuri ya nak, seperti itu. Jadi seperti itu teacher. Jadi kita semuanya dapat gitu. Jadi tidak hanya pendekatannya dapat gitu, menghargai juga dapat gitu, berbagi dapat. Jadi alhamdulillah banyak hal. Gitu. Alhamdulillah Bu. Ya. Kemudian Bu di TK itu berapa Bu tenaga pendidiknya? Untuk saat ini guru yang mengajar 15 orang Bu ya. Untuk berapa kelas tuh? Itu yang TKB ada 9 ya. 9 kelas Bu ya. Ya, untuk TKA ada 5 dan playgroup 1. Dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Untuk saat ini 2 jam saja. 2 jam aja Bu ya. Dari jam 8 sampai jam 10. Dari pukul 8 sampai pukul 10 pagi Bu ya, insyaallah ya. Masa malam? Iya, saya ketawa saya melepas banget Bu. Malam siang aja susah jemput ya Bu. Malam orang tuanya pulang kerja mau TK. Iya Bu, saya nitip aja sih kalian. Ada pertanyaan saya nih aneh-aneh Bu ya. Enggak apa-apa. Oke baik Bu. Kemudian tadi target yang mau dicapai kira-kira Bu ke depan ini apa? Saya lupa Bu satu lagi sebelum ke target Bu. Metode apa tadi Bu tentang kloset? Toilet training. Iya, toilet training ya supaya mereka lebih
lebih apa ya, Mbak, ya, mandiri, betul. benar. Nah, Karena betul, berharap betul. mungkin wali murid berharap di rumah jangan lagi lah dibantuin gitu ya. Ini sepertinya rata-rata wali murid ya, lebih dari 60% Oh, 60%. saat pendaftaran itu menanyakan hal ini. Oh. Lebih dari 60%. Nah, jadi kami menjelaskan kepada mereka bahwa benar kami mengajarkan anak Anda toilet training Iya. gitu. Saya tadi salah sebut kok, jadi kloset. Langsung ke bendanya ya. Sorry, Bu, maaf. Ya, Iya, nggak apa-apa. silakan. Jadi lanjut. toilet training ini karena banyak ya anak-anak di rumah itu masih dibantu gitu dicebokin sama Iya, orang betul, tua betul. atau bibi gitu. Nah, sehingga ketika anak ke sekolah itu masih ada yang pakai pampers, kemudian dicebokin seperti itu. Nah, ya. jadi kami insya Allah dicek. Itulah kehebatannya dunia pendidikan ya. Iya, Gitu. Jadi betul. karena kita mendidik gitu. Jadi ketika orang tua yang Bunda gimana? Anak saya nanti pipis Bunda gitu. Apalagi playgroup kan. Bener. Kita semua pakai pampers musim hujan kayak gini. Mama beres, tenang aja. Tapi mama boleh bawa stok, saya bilang gitu. Nanti bunda-bundanya akan mengajari anak-anak. Jadi caranya itu kontrol ke toilet setiap berapa menit sekali. Nah, ayo kita jadwalnya ke toilet kayak gitu. Jadi si anak-anak tuh nggak pengen pipis juga ikutan karena ini udah program sekolah gitu kan. Jadi anaknya, nah di situ kan diajarin juga tuh bagaimana apakan baju ya, pakaian kan merapikan kadang-kadang baju ya. geletak aja seperti itu kan. Bener. Nah, jadi dirapikan gitu. Bagaimana mereka cara memakai celana kembali dan harus baca doa apa gitu kan. Jadi semuanya proses, semuanya pendidikan, pembelajaran seperti itu. Nah, ketika itu yang pampers insya Allah di paling lama lah 1 bulan itu di playgroup sudah tidak pakai pampers biasanya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang toilet training ini sendiri itu biasanya sampai TKB juga ada. Masih yang, tuh, eh? Ada yang masih suka dicebokin karena jijik. Kalau ketika kami tanya sama anaknya, kenapa sih yang kan udah besar? Kenapa enggak ini? Jijik loh, bunda kotor, gitu. Jadi ketika itu kami sampaikan di rapat wali murid di pertemuan pertama, kemudian juga kita terus ajak anak-anak bahwa selain kita mengenalkan tentang kebersihan, mandiri gitu ya, kemandirian harus dilakukan sendiri, juga kita ada mengajarkan tentang gender. Ini kan dikaitkan dengan pendidikan agama. Betul. Nah, bahwa dalam Islam saya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melihat bagian tubuh masing-masing. Betul. Itu sangat penting, Bu, ya, penting ya, banget. betul. Sangat penting. Nah, dari itu kan anak-anak kalau misalnya di rumah mamanya tidak ada, yang ada papa, apa laki-laki apa perempuan? Saya suka tanya gitu. Iya. Laki-laki lah bunda. Ya, takutnya papa memang keluarga kita. Tapi kalau nggak ada papa, misalnya ada om-om temannya papa, masa mau minta dicebokin sama itu? Kan nggak boleh dalam Islam. Makanya bunda ajarin yuk gimana caranya gitu. Betul. Nah, selain itu kita minta izin sama orang tuanya untuk membantu mereka. Di awal pasti kita yang cebokin. Betul. Nah, sesudah itu step by step, sekarang bunda ajarin bagaimana cara tangannya dulu deh. Jadi kita pegang tangannya ke belakang sayang, sini. Kalau mau cebok bagian depan dulu, baru ke belakang, kayak gitu. Terus kita ajarin juga, coba-coba. Tadi kan tangan kakak sudah cuci dulu gitu. Baru nanti sama bundanya lagi, sayang ini belum bersih namanya. Gitu. Kemudian kita siram lagi kan. Kita sengaja itu masih licin sabun ya gitu. Jadi kita kenalkan dulu sama anaknya. Sampai benar-benar. Sayang, ini sudah bersih belum? Kok ada kayak sabun? Nah, pinter. Itu belum bersih namanya. Ini memang sengaja bunda buat. Itu namanya belum bersih. Jadi kita sampai kesep lah gitu bilangnya ya. Baru kita kasih tahu lagi ke anaknya. Nah, coba ini pegang gitu kan. Kalau begini namanya sudah bersih kayak gitu. Jadi kita betul-betul kasih tahu step by step. Kemudian kita kasih tahu alasannya, selain tadi harus belajar mandiri, harus apa, kita dikaitkan juga dengan ilmu kesehatan. Betul. Bahwa
tangan bunda ini besar, nak. Mm-mm. Sedangkan anak-anak kan tubuhnya kecil, Kecil. jadi harus sesuai, harus oleh tangan sendiri, gitu. Takutnya luka dan sebagainya, gitu. Jadi alhamdulillah mereka akhirnya bisa. Bisa Bu, ya, alhamdulillah. Selain daripada itu tadi Bu, mungkin juga dibarengi kali Bu, ada bahwa dalam proses pada saat proses itu pasti ada barengi dengan bukan dalil ya, artinya sunnah Rasulullah. Seperti misalkan baca doa sambil mau ke toilet, misalkan Iya, dari betul. toilet. Hadis dan doa harian kita ajarkan. Iya, betul. Kemudian tentang ini Bu, yang mungkin juga sejak dini pasti diajari juga kan Bu, misalkan makan tangan kanan, Betul. ya kan, etika. kemudian minum Betul. harus duduk, makan harus duduk, nggak Betul. bisa melari. Betul. Nah, selanjutnya ke tadi Bu, ya ke target tadi Bu. Sebelum ke target, tadi kan saya potong sedikit sebelum kita ke target. Nah, sekarang Ibu jawab tentang target ke depannya kira-kira. Oke. Jadi untuk target di PAUD ini, untuk yang playgroup kan, target utamanya selain kita mengenalkan tentang baik dan buruk, Iya, betul. melalui visual, mau langsung kayak gitu kan. Iya. Nah, pokoknya tentang baik dan buruk. Kemudian juga bagaimana si anak dilatih motorik halusnya. Jadi bagaimana cara memegang. Biasanya tuh megang pensil tuh kayak seperti ini. Nah, dipegangnya seperti ini gitu kan. Tuh ya, biasanya tuh sering ditaruh di telinga kayak gitu kan, digigit-gigit, kadang-kadang patah gitu ya kan. Nah, jadi kita ajarin gitu dulu. Kalau misalnya membentuk, palingan bentuk lingkaran. Iya. Sebelum ke kotak pasti lingkaran dulu. Betul. Mana yang lebih mudah dulu seperti itu. Nanti baru kalau sudah tahu bentuk, kita ajarkan juga mengenal huruf gitu. Mengenal huruf ya, Bu? Iya, mengenal huruf. Kalau angka sih dari 1 sampai 5 biasanya Iya. untuk yang playgroup gitu. Kemudian kalau untuk TK-nya, selain juga cara memegang pensil yang benar, Betul. itu biasanya kita terlihat loh kalau anak misalnya yang pencemas, kemudian tidak pede, itu cara memegang pensilnya itu hasilnya itu kayak hampir tidak terlihat, seperti bayangan aja, tidak jelas. Tetap kita kasih motivasi bahwa nak, bisa kok sayang, secara psikologis kita kasih ini, anak-anak pinter loh, hebat, keren nak, ayo nak, agak ditebalkan, seperti motivasi itu terus kita kasih. Nah, sesudah dengan teknik ini, ada teknik yang lain, belajar meremas segala macam, membuat bola dari koran bekas atau origami seperti itu, membentuk dari 2 lipatan dan sebagainya gitu. Motorik halus dan kasarnya kita optimalkan gitu. Kemudian untuk membacanya biasanya mereka rata-rata yang naik ke TKB itu sudah bisa membaca 2 suku kata. Misalnya baca gitu kan. Nah, itu sudah tahu mereka. Nah, jadi walaupun di TKA-nya sudah Ikro 2, kami kembalikan lagi ke Ikro 1. Karena mungkin di tahap di TKA, anak itu yang penting bisa membaca dulu, bisa menyebutkan dulu. Kalau di TKB sudah dengan cara penyebutan yang benar, makhraj, kemudian juga tanda baca, misalnya panjang atau pendeknya itu harus diperhatikan. Iya. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih tentunya. Mungkin bincang-bincang kita sudah cukup, Ibu. Kira-kira kalau ada hal mau ditambahkan, kira-kira Bu? Insya Allah kayaknya sih sudah cukup, semua ya. Sudah Intinya banyak. kita berharap dengan adanya pandemi seperti ini tidak menyurutkan gitu orang tua untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya. Betul, karena saya sendiri selama 15 tahun mau hampir 16 tahun sering memperhatikan bahwa anak yang memang dari jenjang sebelumnya ikut pendidikan ke tiba-tiba di TKB saja itu sangat berbeda. Beda ya. Keluasannya gitu, sosialisasinya. Jadi memang di TK itu target utamanya adalah kemandirian. Iya. Karakter building, bagaimana bisa menjadi anak yang optimis, berani tampil di depan orang, segala macam, dan itu perlu latihan. Iya, nah, lain ketika berada di rumah dengan orang tua, itu ada yang jago kandang. Nah, disinilah letaknya kita harus menyekolahkan anak gitu. Betul, jadi baik. ayo bergabung bersama kami semua di Nabila ya. seperti itu. Baik,
Terima kasih banyak Ibu, dan tentunya kepada para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun berada. Dari bincang-bincang kami tadi tentunya sudah bisa Bapak Ibu simpulkan bahwa memang sekolah TK Islam Nabila insya Allah mampu ya membentuk anak Bapak Ibu dari jenjang TK insya Allah masuk ke jenjang berikutnya dalam keadaan yang insya Allah baik. Baik artinya cerdas, juga berakhlakul karimah, tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga ya Bu, naungan-naungan syariat Islam. Dan tentunya bincang-bincang kami telah selesai. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan laporkan, jangan sama polisi ya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam parit ya. Kalau ada kata-kata kami yang salah tentunya mohon maaf dunia akhirat. Demikian kami sudahi mengucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.